Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih menjelaskan tentang salat Idul Fitri atau Idul Adha dan juga kesunahan-kesunahan yang dianjurkan dilakukan sebelum atau setelah menjalankan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Wa sunna min qabli sholatil fitri fitrun. Disunnahkan sebelum menjalankan sholat Idul Fitri untuk makan terlebih dahulu, untuk membedakan antara hari sebelumnya yang memang dijalankan dengan berpuasa dengan hari yang dijalani sekarang, yaitu hari raya. Karena di hari raya termasuk daripada hari yang diharamkan seseorang untuk berpuasa. Sehingga untuk membedakannya dengan hari kemarin-kemarin adalah setelah fajar, setelah subuh, dia sebelum menjalankan sholat Idul Fitri, maka dia terlebih dahulu makan. Ya, untuk membedakan hari sebelum. Itu sunnah. Tidak wajib, namun sunnah. Kadzal imsaku hatta nahri, begitu juga dianjurkan dan disunnahkan untuk tidak makan terlebih dahulu ketika ingin menjalankan sholat Idul Adha. Kebalikannya, kalau untuk menjalankan sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan terlebih dahulu, meskipun satu butir kurma, ya, satu butir kurma atau satu piring, ya, atau satu nampar nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sebelum menjalankan sholat Idul Adha, maka disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Tidak makan. Kapan sunahnya makan? Nanti setelah menyembelih hewan kurban, kemudian dimasak itu kurbannya, dan dimakan daripada hewan kurban tersebut. Sunahnya seperti itu. Wa bakkarul khuruja, dan berpagi-pagian atau mempercepat datang ke tempat sholat. Bakkarul khuruj, pagi-pagi, jadi habis sholat subuh langsung bersegera untuk mendatangi ke tempat-tempat yang diadakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha tersebut. Bagi makmum, lal khatibu, bukan khatib. Kalau khatib datangnya nanti setelah sudah waktunya sholat, maka khatib baru datang. Sunahnya seperti itu. Kapan itu waktunya? Waktu sholat Idul Fitri atau Idul Adha adalah setelah terbitnya matahari. Ya, wartafa'a qadra rumhin, dan sudah naik ya sekira satu tombak. Begitu. Itu waktu salat Idul Fitri atau Idul Adha. Sehingga kalau seandainya dia berkorban menyembelih hewan, kambing atau sapi atau ontanya sebelum matahari terbit, setelah subuh langsung disembelih, maka itu bukan namanya kurban, tapi itu namanya daging sembelihan biasa, bukan kurban. Karena kurban harus disembelih setelah menjalankan atau sudah berlalu waktu daripada sholat Id. Harus sudah berlalu. Tidak wajib sholat Idul Adha dulu, nggak wajib, tapi waktunya harus berlalu daripada sekira dijalankan sholat Idul Adha. Begitu. Jadi wabakkarul khuruja lal khatibu, khatib tidak bersegera untuk datang ke masjid. Nanti dulu khatib, santai dulu di rumah. Ya, makan dulu, tiduran dulu. Khatib ternyata telat. Aduh, telat ya. Santai-santai ternyata telat. Maksudnya bagaimana? Orang yang makmum, para jamaah duluan cepet-cepetan. Bagus, semakin bagus ke masjid, semakin lama di masjid, semakin banyak pahalanya. I'tikaf di masjid. Khatib enggak. Nanti dulu ya, setelah waktunya, karena dia tidak dianjurkan untuk saat tahiyatul masjid juga datang ke situ langsung menjalankan salat. As-salatu jami'at rahimakumullah, langsung salat. Setelah salat barulah untuk menjalankan salat khatib, khutbah. Wal masyu, dianjurkan untuk berjalan ketika menghadir sholat Id, berjalan kaki. Ya, jalan. Bukan lari-larian atau goes pakai sepeda. Enggak, sunnahnya jalan. Ya.
begitu. Goes to masjid untuk menjalankan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Lah, jalan kaki sunahnya. Karena Rasulullah SAW idza kana yaumul Id khalafat tariq. Ketika Rasulullah SAW mendatangi salat Id, itu Rasulullah SAW menjalankan salat Id itu bukan di masjidnya. Ya, tapi di lapangan. Ada namanya di sana di Madinah itu ada namanya Musallal Id. Soal tempat salatnya Rasulullah di lapangan. Ya, sehingga Rasulullah SAW itu ada namanya jalan Thariqul Id. Jalan menuju salat Id. Ya, Thariqul Id. Nanti Rasulullah SAW datang lewat sini, perginya jauhan dikit. Ya. Pulangnya bukan dari jalan yang sama. Sunahnya seperti itu. Ya. Karena wal masyu jalan ketika berjalan ya tidak sama dengan jalan yang pertama. Begitu. Tidak sama dengan jalan yang pertama. Hatta kita juga begitu kadang. Kita nggak berjalan dari jalan yang pertama tadi. Pasti beda. Tadi kan kita lewat sini. Pulangnya lewat sini. Ya, tadi kita di sini nih, lewatnya kan sini nih. Pulangnya sini. Nggak sama jalannya. Begitu. Paham nggak maksudnya? Begitu. Tadi gue nggak lewat sini nih gue. Iyalah mau lewat situ. Begitu. Bisa aja. Ada. Ya. Sunnahnya bukan begitu. Sunnahnya boleh-boleh aja, tapi sunnahnya ya tadi lewat sini, kemudian pulangnya lewat muterlah dikit, atau jalan pertama muter, kemudian pulangnya begitu. Itu sunnah. Ya. Semakin banyak jalan yang dilewati, semakin banyak yang menjadi bukti dan menjadi saksi besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia menjalankan kebaikan-kebaikan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taksiran lil ajri, untuk memperbanyak pahala. Ya. Kalau berjalannya itu cari jalan yang panjang, yang lebih lama. Ya. Tapi kalau pulangnya jalan yang bentar. Seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Kenapa demikian? Karena dua jalan itu biar menjadi saksi atau memberikan keberkahan kepada jalan yang ini dan jalan yang tersebut karena dilewati orang-orang baik. Karena dianjurkan ketika berjalan menuju salat Id bertakbir, sehingga jalan yang dilewati jalan yang membanggakan daripada jalan-jalan yang lainnya. Syuf, saya ini jalan ini ya, saya berbangga. Kenapa? Yang melewati saya orang-orang yang bertakbir. Begitu. Lu jalan siapa ngelewatin di situ? Dangdutan. Aduh. Atau dalam yang lain, kadang ada orang mau bertanya atau bisa berinfak pada orang-orang fakir miskin, gitu. Atau kenapa melewati jalan yang berbeda? Litafaul, untuk tafaulan. Bitaghayyuril hal ilal maghfirah, yang tadinya ya belum mendapatkan ampunan karena sudah menjalankan salat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan yang berbeda. Wa tazyinu, dan memakai hiasan atau memakai pakaian yang paling bagus. Begitu. Sebelumnya ya disunahkan mandi dulu. Mandi sama seperti salat Jumat, disunahkan untuk mandi dulu. Ya. Ini mau menghadiri salat Id, dianjurkan untuk mandi. Nah, mandi di dalam hari Id itu karena harinya, bukan karena sholatnya. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, yang disunahkan adalah orang yang ingin menghadiri sholat Jumat. Ya. Adapun hari raya Idul Fitri atau Idul Adha adalah bagi orang yang mendapatkan hari raya tersebut. Semuanya dianjurkan untuk mandi. Baik perempuan-perempuan yang masih dalam haid atau nifasnya dianjurkan untuk mandi.
bebersih. Kenapa? Berhias di hari yang penuh dengan kebahagiaan. Begitu. Sunahkan untuk mandi. Ya. Setelah mandi, kemudian waktunya mandi mulai kapan? Mulai mandi disunahkannya itu waktunya sudah menjadi waktu disunahkan untuk mandi mulai dari pertengahan malam. Pertengahan malam, nisful lail, itu sudah dianjurkan untuk mandi. Sunnah, sudah mendapatkan sunnah untuk mandi. Begitu. Sampai kapan? Ya sampai dia menjalankan sholat Idul Fitri atau Idul Adha tersebut. Setelah mandi, tazyin, memakai baju yang paling indah. Ya, pakai yang paling mahal bajunya. Hatta walaupun bukan putih. Ya, begitu. Beda dengan sholat Jumat atau Jumat, yang paling afdal adalah putih. Tapi kalau hari raya, hari bersenang-senang, ya pakai warna-warni dah. Yang penting jangan pink. Masa Yufa pakai pink, ya kan lucu banget, begitu. Gitu. Yang orange, ya nyentrik, ya. Ijo, ya rame kalau di jalan mah ijo, banyak yang ikut. Ya, gitu. Faham? Jadi sunnah tazyin mulai dari memakai pakaian yang baru, yang indah, yang mahal. Ya. Kemudian juga potong rambut, ya, potong kuku, ya, menghilangkan bau tidak sedap, Rexona pakai, ya, sabun pakai, kemudian sampo pakai, wat tatyibu, dan memakai minyak wangi yang paling wangi, ya, minyak wangi. Pakai minyak wangi. Sebagaimana kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, man tobarihuhu zada aqluhu. Yang baunya selalu wangi, maka akalnya bertambah. Ya. Tapi kalau baunya busuk, maka pikiran sumpek, stres, ya, gara-gara baunya busuk. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling wangi, tapi selalu pakai minyak wangi. Habis ini. Pakai minyak wangi, biar wangi. Pakai minyak wangi, biar wangi. Ini pakai minyak wangi begini adalah pakai minyak wangi orang pelit. Orang pakai minyak wangi begini. Nih pakai minyak wangi nih. Ini pakai minyak wangi. Ya beneran, pakai minyak wangi begini, bukan dicolek-colekin begini, lah. Pakai minyak wangi bukan begitu. Banyak. Ya, kalau minyak wangi. Maka ini hatinya biar bersih, wangi, pakaiannya, apalagi rambutnya. Biar wangi. Sunnah. Man tobarihuhu zada aqluhu. Yang baunya wangi, maka akalnya bertambah. Coba, ya, ini khusus bagi seorang yang sudah menikah. Pulang ke rumah istrinya bau bawang, ama pulang ke rumah istrinya bau minyak wangi. Kira-kira mana yang diinginkan? Mana yang lebih menggembirakan hatinya? Kalau suami pulang, istri wangi parfum, apalagi yang mahal, Yasmin, apalagi itu, apalah pokoknya, ya, maka suami hati tenang. Betul, toba akluhu, kata Sayyidina Imam Syafi'i begitu. Tapi coba pulang ke rumah, istrinya bau bawang, ya, kira-kira pikiran bagaimana? Semakin sumpek. Ya, nyium nggak enak, ya, deket-deket, waduh bau, begitu. Makanya selalulah, termasuk daripada wasiat, ya, termasuk wasiat seorang ibu kepada putrinya yang ketika menikah. Wasiat seorang ibu kepada putrinya yang menikah. Wahai putriku, ya, jangan sampai suamimu menghirup bau yang tidak sedap dari dirimu.
Jangan sampai. Jaga hidungnya dia. Ketika dia mencium aroma, pastikan wangi. Ya. Kenapa? Seseorang itu kalau wangi, moodnya bertambah. Ada kehidupan dalam dirinya. Bukan hanya dia yang hidup. Ketika dia hidup, semuanya hidup. Ya, hidup. Coba kalau seandainya dia tidak ada kehidupan, semua tidak ada kehidupan. Bagaimana dia akan berbahagia kalau tidak ada kehidupan dalam dirinya? Begitu. Paham? Jadi berwangi-wangilah. Ya, wangi. Rasulullah SAW manusia paling wangi, tapi Rasulullah SAW masih memakai minyak wangi. Ya, apalagi yang kita, udah baunya tidak sedap, tidak mau pakai minyak wangi, tidak mau mandi. Masya Allah. Ya, begitu. Pakai minyak wangi. Ya, sunnah. Ya, pakai minyak wangi. Karena wewangian itu mengingatkan kita dengan manusia paling wangi. Ya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bau busuk itu kesukaan syaitan, kesukaan jin. Ya, makanya kalau ada rumah tidak terhuni, baunya tidak sedap, banyak jinnya di situ. Tapi kalau wangi, malaikat yang datang, malaikat rahmah, sehingga penuh kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga tersebut. Ala kulli hal, kita berbicara masalah tatyib, memakai minyak wangi. Pakai minyak wangi pun pilih-pilih. Ya, pakai minyak wangi pilih, jangan minyak nyong-nyong dipakai. Ya, bukan dia memakai minyak wangi tapi mengganggu saudaranya yang lain. Nyong-nyong dipakai, pakai minyak yang paling wangi. Mahal dikit nggak apa-apa. Pakai minyak oud, gaharu masalah. Ya, gaharu ada yang mahal, lumayan sih harganya. Tapi ketika dipakai orang seneng. Wangi banget. Seneng kan? Coba lo pakai sebanyak-banyaknya minyak nyong-nyong, lo pakai sebotol, pakai, lo orang pada protes. Tapi kalau gaharu sedikit dipakai, orang pada seneng. Begitu. Jadi bukan bukan banyaknya, tapi nilainya, wanginya tersebut. Ala kulli hal, pakai minyak wangi ya, pakai minyak. Wa tatayyub bi ajwad ma indahum natib. Memakai minyak wangi yang paling wangi. Ya, ada minyak wangi banyak di rumah. Ya, ada sandaros, ada ros red, mawar merah. Ada lagi apa lagi? Seribu malaikat, 1000 bunga, malaikat subuh. Aduh, ada misik putih, misik hitam. Ya, yang penting jangan misik coklat. Misik coklat. Mana? Jadi tatayub pakai minyak wangi. Kenapa pakai minyak wangi? Karena hari raya adalah yaum surur wal farah wazinah, hari kebahagiaan, kegembiraan. Begitu. Bahkan Sayyidina Imam Nawawi belum mengatakan walubsu ahsani thiyab huna aula minal abyad al adwan. Memakai pakaian yang paling bagus lebih utama daripada memakai pakaian yang putih namun harganya di bawah dari pakaian baju yang lebih mahal tadi. Itu intinya yang paling mahal. Itu yang paling mahal. Adapun menghadiri salat hari raya aman nisa fayukroh. Adapun seorang perempuan, bagaimana orang perempuan menghadiri salat Idul Adha atau Idul Fitri? Apa hukumnya? Perlu diperhatikan kepada seorang perempuan ketika ingin menjalankan salat Id. Kalau memang di situ ada musholal Id lin nisa atau salat yang dikhususkan untuk perempuan-perempuan, monggo silakan, itu lebih bagus, lebih baik, lebih afdol. Kalau memang ada tempat khusus untuk menjalankan salat Id atau Idul Fitri atau Adha bagi seorang perempuan. Kalau memang bisa di rumah lebih afdal, rumahnya dia, di kamarnya dia lebih afdal. Kalau memang nggak bisa di situ, yaudah kita ada tempat khusus perempuan. Ya. Kalau seandainya tidak adanya yaitu masjid yang diadakan sholat Idul Adha
Ada laki-laki, ada perempuan. Bagaimana? Amman nisa fayukroh, maka hukumnya makruh. Menghadiri sholat id lidzawatil jamal wal hay'ah al-hudur. Dimakruhkan untuk menghadiri bagi perempuan yang memang memiliki rupa yang sangat amat cantik. Amat sangat cantik. Ya. Dia sudah cantik. Ya. Begitu. Ketika berbicara lembut. Luluh gunung. Meluluh lantakkan gunung yang sangat keras tersebut. Allah. Bagi seorang perempuan yang amat sangat cantik atau memiliki wajah yang indah, ya, maka makruh bagi perempuan yang seperti ini untuk datang. Ya. Bahkan menjadi haram apabila dia datang di situ ternyata membuat fitnah. Keluarnya pun harus izin dari seorang suami apabila dia seorang istri. Izin dulu kepada orang tua apabila seorang anak. Izin dulu. Seorang istri nggak boleh keluar tanpa izin. Wanita kan mau sholat id, iya betul. Saat itu hukumnya sunnah, tapi taat kepada seorang suami hukumnya wajib. Begitu. Taat kepada seorang suami hukumnya wajib. Kalau suami bilang jangan keluar, ya sholat di rumah saja, wajib untuk mengikuti. Ya, begitu. Paham? Kalau seandainya perempuan tersebut, ya memang ini hukum ya, pertama hukum makruh bagi perempuan yang memiliki paras yang cantik dan masih muda. Masih muda, dua. Ya masih muda dan cantik. Muda dan cantik. Kalau seandainya sudah tua bagaimana? Yustahabbu lil ajais. Kalau orang-orang sudah tua, nenek-nenek, sunnah mendatangi. Sunnahnya dia ikut sholat. Kalau sudah nenek, begitu. Paham kan? Ya, ketika datang pun diatur nih. Ya, ketika datang diatur. Wa yatanadzafna bil ma, mandi saja udah cukup. Wala yatatayyabna, tidak dianjurkan untuk memakai minyak wangi. Ya, karena minyak wangi ya hanya dikhususkan untuk suami. Ya, bukan orang lain. Minyak wangi beli wangi-wangi untuk menggoda orang lain, haram, dosa. Ya, tapi belilah minyak wangi untuk menggoda suami, bukan suami orang lain, suami sendiri. Paham? Nah, wala yalbasna masyahura min athiyab, dan juga tidak memakai pakaian yang yang sangat nyentrik, ya, memikat, begitu. Kadang banyak orang salah datang ke masjid, ya, muknanya ditenteng sampai pahanya, jadi nggak pakai celana panjang, ya, pahanya kelihatan, ya, pakai mukna ditenteng. Aduh, udah salah. Dalam perjalanannya udah salah. Begitu, salah besar. Jadi ketika keluar pun memakai pakaian yang bukan pakaian yang bagus, yang pakaian yang biasa, yang kira-kira orang tidak melihatnya, tidak tidak memandangnya, tidak dipandang lah sama orang. Jelek banget begitu. Bal yakhrujna fi thiyabi bidlatihinna, tapi dia keluar dari rumahnya dengan pakaian yang tidak bagus, yang tidak baik. Maksudnya tidak yang sudah biasa, pakaian di rumah. Ya, ini salah orang-orang. Ketika di rumah memakai pakaian dapur, ketika ketemu suami memakai pakaian dapur, tapi ketika mau ketemu suami orang memakai pakaian yang paling indah. Salah besar. Ya. Ini tanda-tanda hari kiamat. Ya. Begitu. Jadi pola pikir harus dibenerin, mindsetnya harus dibenerin. Engkau berhias untuk siapa? Pertanyaannya itu, engkau berhias untuk siapa? Begitu. Untuk siapa? Begitu. Kalau engkau berhias hanya untuk orang lain, suami bodoh. Kalau membelikan minyak wangi untuk istrinya ternyata dipakai untuk menggoda orang lain. Bodoh banget tuh suami. Ya. Harusnya gue belikan minyak wangi ini
supaya lo pakai di tempat tidur, di kamar. Ya saya yang suka. Ya tanya sama suami, ya suamiku, yang kau suka minyak wangi yang mana? Saya akan pakai. Begitu. Bukan yang disukain sama orang lain. Atau suka sendiri-sendiri. Suaminya nggak suka. Dipaksa-paksa untuk suka, ya nggak bisa. Gitu. Paham nih? Ala kulli hal. Ini perkara-perkara yang berhubungan dengan Id. Ya, pakai minyak wangi, mandi, seorang perempuan bagaimana? Ini hukumnya. Perempuan hadir untuk menghadiri saat Idul Adha atau Idul Fitri, hukumnya makruh bagi perempuan yang memiliki paras yang cantik, penampilan yang indah. Karena bisa menarik orang lain. Ya, untuk memandang perempuan tersebut, bahkan kalau menimbulkan fitnah hukumnya haram. Adapun bagi seorang perempuan yang memang sudah nenek-nenek, maka disunahkan. Itu pun dengan syarat tidak memakai pakaian yang indah, namun memakai pakaian-pakaian yang biasa untuk datang dalam sholat Id tersebut. Tidak memakai minyak wangi, ya, tidak bersolek, tidak memakai gincu, tidak memakai make up. Kadang perempuan mau saat Idul Adha atau Idul Fitri, dari subuh dibangun, bahkan dari tengah malam, make upan. Waduh, make up 3 jam. Waduh, ala kulli hal. Nah, setelah itu baru kita akan berbicara tentang masalah takbir. Takbiran. Takbiran di malam hari raya. Ya, takbiran di malam hari raya atau takbiran di hari raya. Karena ada malam hari raya, ada takbiran hari raya dan hari-hari tasyrik. Karena ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Wa kabbaru lailatayil aidi. Disunnahkan untuk bertakbir atau takbiran. Namanya takbir mursal. Ya, di jalan, di masjid, di musalla, di majelis ta'lim, di pasar, di kantor, di perumahan, perkampungan, persawahan, waduh, gimana aja. Ya, perbukitan. Lailatayil Id, 2 malam Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Maka setelah terbenam matahari, lihatin sini. Setelah terbenam matahari sampai ila taharrumin biha, sampai takbiratul ihram, maka itu waktu untuk takbir mursal. Baik malam hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jangan salah faham. Banyak orang salah faham di dalam masalah malam hari raya Idul Adha. Bahkan dalam suatu tempat atau dalam suatu daerah, mereka melarang untuk bertakbir di malam hari raya Idul Adha. Mereka hanya mengetahui takbir mursalnya itu di hari raya Idul Fitri saja. Padahal enggak. Sunnah takbir baik di malam hari raya Idul Adha atau Idul Fitri atau Idul Adha. Faham ini? Kita masalah takbir mursal. Mulai dari terbenam matahari sampai imam takbiratul ihram, itu baik malam hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Begitu. Ini kadang dalam beberapa daerah, dalam beberapa tempat ulamanya, ustadznya nggak ngerti, nggak paham, sehingga kalau ada orang takbiran di malam itu dimarahin. Jangan takbiran, bukan waktunya takbiran sekarang. Takbiran hanya hari raya Idul Fitri saja. Salah. Kabbaru lailatayil Id, 2 malam Id, Idul Fitri dan Idul Adha disunahkan untuk bertakbir sampai imam takbiratul ihram Allahu Akbar. Faham? Faham ini?
Wa kabbaru lailatal 'idi ila taharrumin biha. Jadi di malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha disunahkan untuk takbir. Di mana takbirnya? Di rumah, di jalan, di masjid, di pasar, ya begitu. Disunahkan. Sampai kapan? Sampai ila taharrumin biha, sampai kepada ketika al-imam takbiratul ihram di dalam salat tersebut. Ya. Faham nih? Kadzalima ta'ala sholawati, begitu juga. Yang takbir yang kedua adalah takbir al-muqayyad yang dikhususkan pada hari raya Idul Adha. Kadzalima ta'ala, begitu juga disunahkan untuk takbir setelah menjalankan sholawat 5 waktu, atau sholat sunnah, atau sholat fardu kifayah, sholat jenazah. Kapan mulainya? Ba'da subhit tasi'i, setelah fajar hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ila intihai asri yaumir rabi'i, sampai kepada akhir asar hari keempat. Jadi maksud hari keempat itu apa? Adalah hari tasyrik, karena hari Arafah, ya, kemudian Idul Adha, ya, kemudian tasyrik 1, 2, 3. Ila intihai asri yaumir rabi'i, sampai asarnya hari yang keempatnya. Ya, hari keempat. Ayam min ayyamit tadhiyah. Hari keempat dari hari berkurban. Ya, yaumir rabi'i, hari keempat dari hari berkurban. Hari berkurban mulai dari tanggal 10, 11, 12, 13. Berapa hari? 4 hari. Makanya asri yaumir rabi'i, di hari yang keempat, yaitu hari yang disunahkan untuk tadhiyah, untuk berkurban. Faham ini? Jadi ada namanya takbir mursal, ada takbir muqayyad. Ya, takbir mursal itu mulai terbenam matahari sampai takbiratul ihram. Ya. Kemudian adapun takbir muqayyad itu hanya ada pada hari raya Idul Adha, disunahkan mulai dari fajr hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai asar hari hari tasyrik terakhir. Yang perlu diperhatikan adalah ketika setelah menjalankan sholat Id. Nah, ini perlu diperhatikan. Kadang orang tidak memperhatikan ini. Hatta ulamanya, ustadznya nggak paham. Di mana ketidakfahaman mereka, ketidaktahuan mereka, dan jarang daripada mereka yang ngerti, yang ngeh dengan masalah ini. Apa itu? Permasalahan disunnahkan untuk takbir setelah sholat Idul Adha. Ya, ini jarang orang tahu, jarang orang mengamalkan. Hatta ustadznya sendiri kadang nggak paham. Ustadznya nggak paham, kadang nggak ngerti, nggak paham. Ya, sampai kan memang betul takbir mursal itu sampai imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, selesai takbir. Tapi setelah sholat disunahkan untuk takbir yang muqayyad, takbir yang memang ada hubungannya dengan sholat ketika Idul Adha. Makanya perbedaannya di situ. Kalau sholat Idul Fitri, setelah sholat Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung doa atau langsung khutbah. Tapi kalau sholat Idul Adha, setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa? Sunnah. Kadzalima ta'ala sholawati. Ya, sunnahnya di situ. Setelah menjalankan sholat, disunnahkan untuk takbir, baru nanti khutbah. Faham? Ya, ini banyak daripada ulama atau para ustadz yang belum paham ini. Ya. Atau dia paham tapi lupa. Ya. Jadi perbedaannya ketika setelah sholat Idul Fitri tidak dianjurkan untuk takbir karena sudah selesai waktunya.
Tapi kalau setelah salat Idul Adha disunahkan untuk takbir dulu baru khutbah. Ini sangat penting untuk disampaikan kepada mereka. Terlebih para DKM masjid. Ya, DKM masjid nggak ngerti, nggak paham. Ya, sehingga kalau pas kita takbir, lah kok ada takbir? Ya, karena apa? Karena mereka belum paham mengenai disunahkannya takbir setelah sholat Idul Adha tersebut. Ya, perlu disampaikan kepada mereka. Karena setelah sholat Id, sunahkan untuk takbir. Paham kan? Ya, begitu aja. Wallahu a'lamu bishawab.